Selamat sore, Prof. Selamat Saya sore. ingin bertanya, Prof. Bagaimana pandangan Prof sebagai akademisi terhadap putusan MA nomor 23 P/2004 yang sekarang ini menjadi kontroversi, Prof, di tengah masyarakat. Bisa Ya. klarifikasi pandangan ini. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari saudara atau teman-teman dari para media online, yang pertama saya panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sesungguhnya kalau kita merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 23 itu tahun 2024 ini telah melaksanakan kewenangannya untuk memutus permohonan hak uji material terhadap pemohon yang pada substansinya mempersoalkan peraturan PKPU nomor 9 2020 tentang pasal 4 ayat 1 huruf D yang mengatur mengenai pembatasan usia minimal bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur dan seterusnya, itu telah menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Nah, lebih lanjut kalau kita melihat adanya berbagai pendapat yang pada akhirnya menimbulkan suatu penafsiran. Penafsiran inilah kalau kita lihat dalam perkembangan tata hukum Indonesia memang telah mengalami berbagai perkembangan. Di antaranya kalau kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon wakil bupati dan wakil bupati, dan calon wakil wali kota dan wali kota itu sendiri memang terjadi adanya perkembangan. Misalnya kalau kita merujuk kepada PKPU nomor 13 tahun 2016 itu tidak mengatur secara tegas terkait dengan batas usia, perhitungan batas usia minimal dan kita pahami bersama bahwa peraturan PKPU nomor 13 2016 itu, kalau saya tidak salah, itu adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu 22 tahun 2027. Nah, inilah yang mengalami suatu perubahan, perkembangan. Akhirnya, penafsiran yang muncul pada akhirnya tidak melahirkan adanya suatu kepastian hukum. Nah, karena kalau kita lihat substansi pengajuan uji material yang diajukan kepada Mahkamah Agung itu, khususnya memang pada pasal 4 ayat 1 huruf D dari PKPU nomor 9 tahun 2020 yang mengatur tentang perhitungan batas usia minimal di situ. Menurut versi PKPU tersebut itu dihitung sejak penetapan pasangan calon. Sementara PKPU sebelumnya nomor 13 2016 yang sudah saya kemukakan tadi itu mengatur tentang penghitungan usia minimal itu dihitung sejak pada saat pendaftaran. Nah, ini disinilah menimbulkan multitafsir yang pada akhirnya tidak melahirkan adanya kepastian hukum. Oleh karena itu patut kita bersyukur sesungguhnya terhadap putusan MA itu sudah justru menurut pandangan saya pribadi itu sudah tepat dan benar di dalam memberikan kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan karenanya apa yang menjadi pertimbangan daripada MA itu diperlukan adanya suatu pembatasan usia itu yang lebih komprehensif agar supaya KPU ini tidak menjadi bumerang untuk itu kalau ada pembatasan usia. Jadi ada pandangan juga di masyarakat nih, Prof, yang menilai putusan MA ini sama dengan putusan MK. Bagaimana menurut Prof ini pandangan di masyarakat? Kalau saya tidak sependapat, karena putusan MA ini lain substansinya dalam hal pelaksanaan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sebetulnya justru menjadi keuntungan bagi PKPU itu untuk segera melaksanakan putusan MA. Makanya seperti apa yang saudara tanyakan tadi, ada
ada pandangan sebaiknya putusan MA itu diabaikan. Saya tidak sependapat. Justru itu melanggar hukum itu kalau diabaikan. Nah, disitulah letak perbedaan dengan PKPU nomor 19 2022 itu yang terjadi pada saat KPU melaksanakan putusan MK. Ya, putusan MK kalau diabaikan atau dilalaikan, seharusnya memang KPU tidak bertindak. Kenapa? Karena dia masih berlaku PKPU nomor 19 2022 itu tentang batas usia calon presiden itu minimal 40 tahun. Tapi ini justru merubah berbagai regulasi dari PKPU sendiri, mulai menerbitkan surat edaran untuk disampaikan kepada seluruh partai agar supaya menjadikan pedoman dari amar putusan MK. Kalau ini berbeda, justru bisa menimbulkan gugatan lagi kalau pandangan masyarakat itu yang menghendaki agar supaya KPU mengabaikan putusan MK, bisa lagi terjadi adanya gugatan perbuatan melanggar hukum oleh KPU. Itu yang saya tekankan sangat berbeda. Dari segi pelaksanaan kewenangan oleh KPU berdasarkan putusan MK, justru kalau kita menelusuri PKPU yang dirubah itu dari PKPU nomor 19 2022 ke PKPU nomor 32 2002 itu, justru itulah yang bertentangan dengan kewajiban PKPU dalam kapasitasnya sebagai jabatan organ pemerintahan negara, yang seharusnya putusan MK itu kan harus dilaksanakan terlebih dahulu, ya, tidak serta-merta. Dalam hal ini DPR lah yang melaksanakan putusan MK dan Presiden, bukan KPU. Nah, ini dalam konteks putusan MA ini sudah tepat. Oleh karena itu KPU harus melaksanakan putusan MA. Kalau dia tidak laksanakan, ini akan terjadi adanya perbuatan melanggar hukum yang pada akhirnya bisa digugat lagi ke MA itu. Karena ini tingkatan PKPU ya, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang nomor berapa yang terakhir tentang pemilihan umum kepala daerah. Itu bertentangan karena di satu sisi itu melahirkan adanya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan MK di sini bagi saya berpendapat bahwa itu sudah tepat dan benar dan sudah memberikan adanya kepastian hukum kepada penyelenggaraan peraturan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi terkait dengan syarat yang sudah dipertanyakan, saya sependapat sebetulnya kalau memang ke depannya ya, ini menjadi kewajiban daripada badan legislasi kita atau para badan-badan organ yang diberi kewenangan atribusi maupun delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dari suatu pelaksanaan suatu undang-undang, itu sebaiknya yang diatur jangan batas usia calon. Yang seharusnya diatur adalah batas umur untuk menduduki jabatan-jabatan atau organ-organ pemerintahan. Misalnya gubernur. Sebaiknya syarat untuk menduduki jabatan gubernur atau wakil gubernur itu diatur batas 30 tahun, bukan syarat calon. Jangan calon yang diatur. Itulah filosofi yang menjadi dasar pertimbangan daripada Mahkamah Agung merujuk kepada pasal 6 ayat 2 bahwa sesungguhnya yang diatur itu dalam konteks untuk penyelenggaraan presiden dan seterusnya organ-organ negara, badan pemerintahan, yang diatur adalah jabatan, bukan usia. Ya, itu yang harus saya tekankan. Karena itu ke depan kita berharaplah setiap organ pemerintah untuk menduduki suatu jabatan, hendaknya syarat menduduki jabatan itu ditentukan oleh syarat calon. Sehingga apa yang diputuskan oleh MA itu sudah benar, bahwa penentuan perhitungan calon, ya, entah itu calon pendaftaran, entah calon penetapan pasangan, entah calon penetapan pasangan terpilih, hendaknya jangan diatur itu. Hendaknya yang harus diatur adalah jabatan-jabatan terkait dengan orang itu. Sehingga setiap warga negara
sudah betul-betul kita laksanakan prinsip equal of justice ya di situ. Ya, bagaimana agar supaya setiap warga negara tidak dibatasi hak-hak konstitusionalnya yang menyatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Nah, ini perlu diingatkan bagi yang katakanlah bagi pihak yang berwenang ya, di dalam membuat suatu aturan hendaknya jangan mengatur persoalan syarat calon dari segi umur. Inilah yang menyebabkan kontroversi di masyarakat mengenai pembatasan pasangan calon itu dihitung sejak pendaftaran, sejak penetapan pasangan calon menurut versi KPU dan menurut versi MA sebaiknya sejak pelantikan kepada pasangan calon yang terpilih. Ya itu, ini juga saya kira itu kedepannya lebih baik lah. Saya kira cukup ya, atau masih ada? Ya cukup. Menambahkan frasa bahwa batasan usia itu terhitung sejak penetapan pasangan calon. Nah, penambahan frasa dalam peraturan KPU ini oleh sebagian oleh suatu kelompok masyarakat yang dalam hal ini sebagai pemohon merasa bahwa itu merugikan hak-hak hukumnya sehingga mengajukan permohonan judicial review hak uji material di Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung karena ada perbedaan penafsiran antara penyelenggara dengan warga negara, para peserta partai politik, itu mengambil jalan tengah bahwa batas usia itu terhitung sejak pelantikan. Nah, dengan demikian Mahkamah Agung sudah memberikan kepastian hukum, tidak ada lagi perbedaan tafsir baik penyelenggara maupun para peserta tentang batasan usia calon gubernur, bupati, wali kota maupun wakilnya dalam penyelenggaraan pelaksanaan pilkada yang akan datang. Dengan demikian sudah menjadi final, dan putusan MA ini berbeda dengan putusan MK. Kalau MK kan persoalan pengujian undang-undang, ada constitutional right, hak konstitusional yang dilanggar. Sementara kalau Mahkamah Agung ini adanya hak hukum, legal right yang dilanggar, dan ya objek permohonannya adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Saya kira demikian. Mungkin apa yang diputus sama Mahkamah Agung bukan memberikan kontroversi, justru memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara dan peserta partai politik. Demikian, terima kasih. Dijalankan ya? Iya. Diabaikan ya? Iya, namanya putusan pengadilan erga omnes. Jadi ini buat koreksi juga, buat sebagaimana disampaikan oleh Prof. Latif tadi, untuk proses legislasi kita ke depan harus memberikan batasan yang rigid sehingga tidak ada ruang tafsir lagi bagi penyelenggara dan warga negara terhadap hal-hal yang sifatnya sensitif seperti ini. Nah, jangan disalahkan lembaga yudikatif. Yudikatif ini kan pasif, lembaga yang pasif. Dia hanya mengkoreksi apakah ada pelaksanaan undang-undang itu sudah sesuai apa tidak. Dan putusan pengadilan itu juga kan menyelesaikan, tidak sekedar memutus kemudian menimbulkan persoalan hukum baru, tapi dia menyelesaikan perbedaan tafsir di antara pemerintah sendiri, penyelenggara maupun warga negara. Saya kira demikian.